teman Kreatif News Surabaya. Perkenalkan, nama saya Nikodemus Danilo Nasunsere, dan kali ini saya akan membawakan berita-berita menarik seputar kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dan tentunya di kota Surabaya. Nah, berita pertama datang dari SMA Dapena 1 Surabaya nih guys, dimana dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia banyak sekali rangkaian kegiatan-kegiatan yang diadakan dan pastinya seru-seru sekali. Nah, penasaran teman-teman seperti apa keseruan dari kegiatan-kegiatannya? Yuk, mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, SMP dan SMA Dapena 1 Surabaya sempat mengadakan banyak sekali lomba-lomba yang menarik. Selain itu, SMA Dapena 1 Surabaya juga melakukan kegiatan senam bersama guru-guru dan juga siswa-siswanya. Pada 17 Agustus 2023, SMA Dapena 1 Surabaya bersama dengan SMP dan SD Dapena 1 Surabaya menggelar upacara bendera bersama dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, SMA Dapena 1 Surabaya telah melaksanakan rangkaian lomba dan juga kegiatan mengunjungi salah satu tempat wisata di Surabaya. Dalam pelaksanaan kegiatan rangkaian lomba Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 yang diadakan sejak pagi hari hingga siang hari, tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk tetap mengikuti kegiatan lomba walaupun cuacanya sangat terik. Begitu juga dengan kegiatan kunjungan ke salah satu wisata di Surabaya, yaitu Hutan Mangrove Gunung Anyar yang telah terlaksana pada Jumat kemarin tanggal 18 Agustus tahun 2023. Tidak hanya kegiatan berkunjung saja ke Hutan Mangrove Gunung Anyar, tetapi juga melaksanakan pembelajaran di luar ruangan sebagai implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga sebagai implementasi dari rasa cinta tanah air dan bangsa, khususnya untuk kota Surabaya. Wah, keren sekali bukan antusiasme dari siswa-siswi maupun guru-guru SMP SMA Dapena 1 Surabaya dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada tahun ini, teman-teman. Nah, berita selanjutnya nih, tak kalah keren ya dan tak kalah serunya datang dari Kecamatan Gubayan, Kelurahan Erlangga, RW 5, di mana dalam menyambut Hari Kemerdekaan, RW 5 mengadakan lomba penilaian kampung nih guys. Nah, penasaran seperti apa sih lomba-lombanya dan kegiatan-kegiatannya? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Pada tanggal 12 Agustus 2023 kemarin, dalam rangka untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, RW 5 Kelurahan Erlangga Kecamatan Gubeng mengadakan lomba penilaian kampung, di mana banyak sekali penampilan-penampilan yang menarik dan kreatif dari setiap kampung-kampung yang ada. Dengan didampingi oleh juru-juri yang dapat dipercaya, juga Babinsa dan Babin Kamtibnas, acara ini berjalan dengan sangat lancar. Selain itu, RW 5 Kelurahan Erlangga ini juga mengembangkan beberapa UMKM sebagai pendapatan ekonomi di daerah tersebut. Karena Kampung Madati kan adalah untuk mengutamakan peran aktif masyarakat, dan pada momen kesempatan kali ini nampak peran aktif masyarakat dalam salah satu kegiatan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jadi saya kira ini saling berkaitan.
kita masa depan. Jadi nggak ada masyarakat RT 5, RW 5 ini yang tertinggal. Jadi semua harus maju, harus berpendidikan. Dengan adanya pendidikan itulah kita dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Sehingga masa depan kita itu bahagia. Kita juga berjibaku bareng dengan Mbak Binsa. Kita membuatkan plot untuk di tiap-tiap RT selaku Ronda Malam, atau kita sebut yang terbaru kita sebut dengan istilah Satkamling. Kami harapannya satu, bekerja sama bahu membahu agar tercipta kondisi baik itu dari segi keamanan, ketertiban, kenyamanan, hidup rukun. Jadi tanpa ada gontok-gontokan baik antara sesama agama, beda agama, bertetangga, semuanya kita pupuk, jangan sampai terjadi gesekan. Dengan kegiatan seperti ini, mengadakan lomba kampung, jadi bersinergi antara warga masyarakat pasti terjalin. Hidup gotong royong karena mereka ada semangat kekeluargaan, semangat euforia untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 ini disambut dengan sukacita dan meriah untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang sudah gugur untuk Indonesia merdeka. Menarik sekali bukan penampilan dari masing-masing kampung di RW 5 Kelurahan Erlangga, Surabaya. Nah teman-teman, dari penampilan-penampilan tadi, yang paling menarik menurut kalian itu yang mana sih? Boleh dong kalian tulis pendapat kalian di komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya Kru Kreatif News Surabaya sempat berbincang-bincang dengan beberapa tokoh masyarakat mengenai HUT RI ke-78 tahun dan mengenai Kampung Pancasila. Nah, penasaran seperti apa sih tanggapan mereka mengenai HUT RI ke-78 tahun ini? Dan apa sih Kampung Pancasila itu sendiri? Mari kita simak video berikut ini. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Kreatif News Surabaya. Wih, Angel, hari ini lagi sama siapa nih kita? Oh iya ya, kita lagi bersama dengan salah satu tokoh masyarakat Gubeng yang tidak asing dong untuk masyarakat Gubeng, yaitu Bapak Tanu Sasmita. Bahwa gagasan Kampung Pancasila ini menurut saya sangat penting dan untuk segera bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Karena Kampung Pancasila itu bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila itu ada 3 hal yang sangat penting. Satu, di bidang berdikari di bidang ekonomi, artinya bahwa di tengah perkampungan kita harus ditumbuh kembangkan warga masyarakat untuk berwirausaha. Nah, yang kedua, pemerintah itu harus mengatur, melindungi kewirausahaan di tengah kampung itu terhadap ancaman wirausaha besar. Terus terkait dengan bagaimana berkepribadian di dalam kebudayaan, bahwa keberagaman itu harus dihargai. Karena semangat otonomi daerah itu adalah mengakui keberagaman di setiap wilayah. Momentum 17 Agustus ini, saya berharap bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dilakukan, termasuk di kampung-kampung seperti yang kita sampaikan tadi itu 3 hal itu, sehingga masyarakat itu betul-betul bisa nantinya membangun dirinya, wilayahnya, sehingga mereka betul-betul bisa menikmati, bisa meningkatkan taraf kehidupannya dengan baik, termasuk warga masyarakatnya, termasuk pemudanya. Banyak generasi muda yang hedonis, materialis, konsumeris. Nah, untuk mencegah itu maka kita harus membangun karakter itu, berkepribadian di dalam kebudayaan, berdikari di dalam ekonomi, dan berdaulat di dalam bidang politik. Harapan kita Kampung Pancasila ini bisa segera mulai dilakukan, termasuk bila perlu melalui regulasi pemerintah, dan itu perlu diberikan pendampingan
termasuk juga yang tidak kalah pentingnya. Misalkan bagaimana masyarakat itu ketika ada pertemuan di tengah masyarakat mulai dibudayakan lah, namanya salam Pancasila. Termasuk bagaimana warga masyarakat itu di kantor-kantor, di rumah mulailah dipasang lambang negara kita yaitu Pancasila. Mungkin terakhir kita boleh salam Pancasila bareng nih, Oke, sepakat. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Kita di sini sekarang bersama dengan Pak Yan. Oke, halo Pak Yan. Hai everybody. Untuk kami generasi tua merasakan bahwa dari tahun ke tahun kemerdekaan ini dirayakan semakin hari semakin meriah. Wow. Dan kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa NKRI, yes. Bangsa Indonesia. Oke. Dibandingkan zaman dulu masih ada rasa-rasa was-was. Oh, was-was. Karena penjajah itu masih berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Republik Indonesia. Tapi sekarang murni adalah milik bangsa Indonesia. Nah, kalau untuk tahun ke-78 karena ini semakin usur usianya, tentunya segala sesuatu itu makin matang, makin dewasa dalam berpikir, dan semuanya dilakukan dengan penuh kewaspadaan. Sebab di dalam kemerdekaan ini kita harus mengantisipasi kekuatan dari luar yang sewaktu-waktu bisa merongrong. Iya, bisa masuk. Itu yang harus diwaspadai. Oke, Pak. Nah, tadi kan Bapak bisa bahasa Belanda nih. Bisa dong ngucapin ke teman-teman bahasa Belandanya dari Selamat Hari Kemerdekaan. Hallo lieve mensen, gefeliciteerd, congrats met onze vrijheid. Tot en met 78 jaar. Oh. Goed zo, dankjewel, tot horens. Wah, sangat motivasi sekali ya tanggapan dari tokoh-tokoh masyarakat tadi. Dan memang sebagai generasi muda bangsa Indonesia, ada baiknya jika kita selalu mengingat akan identitas diri kita sebagai pemuda Pancasila. Dan memang kita seharusnya melestarikan budaya-budaya lokal di daerah kita masing-masing. Oke teman-teman, berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Saya Diko dan Sensere beserta kru yang lain izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mengikuti berita-berita kami selanjutnya dan jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial kami di bawah ini. Baik teman-teman, sampai jumpa di liputan kreatif news selanjutnya. Salam kompak. SMA Dapena 1 Surabaya merupakan sekolah nasional berbasis swasta yang berdiri di pusat kota Surabaya. SMA Dapena 1 memiliki wadah penyaluran bakat dan minat melalui ekstrakurikulernya, sehingga siswa dan siswi dapat melatih kemampuannya sesuai bakat dan minat masing-masing. Mari bergabung